Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Harto, Fakultas Teknik Informasi, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan meresensi sebuah karya ilmiah yang berjudul Pemanfaatan Android dalam Perancangan Aplikasi Kumpulan Doa, yang ditulis oleh Fmi Mayana, bersumber dari Jurnal Sains dan Informatika dan diterbitkan oleh Kopertis Wilayah 10 di tahun 2018. Karya ilmiah ini merupakan hasil penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Sains dan Informatika dengan tema pemanfaatan teknologi Android dalam bidang keagamaan, khususnya dalam pengembangan aplikasi digital kumpulan doa harian untuk umat muslim. Isinya sendiri, karya ini tuh membahas rancangan dan implementasi aplikasi Android yang berfungsi sebagai media digital untuk memudahkan umat muslim mengakses dan melafalkan doa-doa harian. Aplikasi ini ditujukan untuk menggantikan buku cetak yang dinilai kurang praktis dan tidak efisien dalam mobilitas tinggi. Karyanya sendiri ini menggunakan metodologi pengembangan sistem, menggunakan pendekatan System Development Life Cycle atau SDLC yang terdiri dari 7 tahapan, mulai dari perancangan sistem, analisis, desain umum, dan rinci, evaluasi, implementasi, hingga perawatan sistem. Aplikasi ini dibangun menggunakan Android Studio, bahasa pemrograman Java, sistem basis data SQLite. Ini perancangan SQLite database untuk menggunakan ini Java. Desain antarmuka sederhana dan terstruktur dengan baik menjadi nilai tambah. Nilai tambah dengan fitur-fitur seperti login admin, enter data doa, dan kategori doa yang mudah diakses. Terus menunjukkan hasil akhir aplikasi dapat berjalan lancar pada perangkat Android versi 4.1 ke atas. Terus untuk kelebihannya sendiri itu relevan dengan kebutuhan masyarakat. Aplikasi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan umat muslim demi kehidupan sehari-hari. Terus menggunakan teknologi terkini pemanfaatan Android dan SQLite database sebagai platform yang ringan namun efisien. Struktur penulisan yang sistematis mengikuti alur logis dalam proses pengembangan aplikasi dengan pendekatan SDLC, terus visualisasi desain lengkap, disertai dengan diagram use case, terus squash diagram, kelas diagram, dan tampilan antarmuka. Untuk kekurangannya sendiri itu minim evaluasi pengguna. Jadi tidak mencantumkan uji coba atau survei terhadap pengguna aplikasi secara langsung. Terus keterbatasan ruang lingkup, aplikasi masih bersifat lokal dan tidak menjelaskan strategi pengembangan lebih lanjut seperti integrasi audio, fitur pencarian, atau bahasa terjemahan. Terus referensi yang digunakan tergolong lama dan kurang mencerminkan kemajuan teknologi terbaru. Jadi, kesimpulan dari karya ilmiah ini yaitu berhasil merancang aplikasi kumpulan doa berbasis Android yang fungsional, aplikatif, terutama bagi pengguna muslim yang membutuhkan akses praktis terhadap doa-doa harian. Artikel ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemanfaatan teknologi mobile dan aspek religius. Meski masih memiliki ruang untuk pengembangan lebih lanjut dalam skala pengguna dan fitur aplikasi.
Terus ini untuk bahan peningkatan menjadi lebih baik, ini ada beberapa rekomendasi. Pertama, integrasi fitur audio doa. Fitur audio doa ini bisa membantu si pembaca itu menjadi lebih mengerti atau paham cara bacanya seperti apa yang baik dan benar. Terus penambahan terjemah bahasa asing. Penambahan bahasa asing ini supaya di seluruh dunia itu bisa menggunakannya, tidak hanya untuk orang-orang lokal saja. Terus untuk penyempurnaan penyempurnaan tampilan ini juga sangat penting supaya banyak peminatnya dari segi tampilan dan fungsional, jadi lebih menarik. Terus ada lagi satu lagi tambahan uji coba lebih luas kepada program kalangan pengguna. Jadi harus butuh banyak-banyak uji coba untuk semua kalangan pengguna supaya bisa menjadi lebih berkembang lebih baik, lebih tahu nanti kurangnya di mana dan harus mengembangkannya kayak gimana. Demikian hasil resensi sebuah karya ilmiah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.